Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filansa Fikrima Bilkis. Saya di sini akan mencari tahu nih tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Mari kita lihat. Bahan yang diperlukan adalah kacang hijau, deterjen bubuk, botol 1,5 liter, dan juga botol 600 ml. Sekarang kita akan membuat larutan untuk yang 100%. Karena ini berisi 42 gram, berarti kita hanya memasukkan sedikit sekali dari ukuran ini. Nah, hanya sedikit banget. Nah, setelah ini kan cairan 100% terdiri dari 1,5 liter air, lalu dicampur dengan 1 gram deterjen, dimasukkan ke dalam botol yang bertanda 100%. Akankah kacang dengan cairan 100% akan bertumbuh? Lalu ini akan kita tambahkan dengan air ledeng, air biasa maksudnya. Air biasa. Nah, dengan begini air ini berubah menjadi larutan 50%. Kita aduk-aduk lagi agar merata. Lalu kita masukkan ke dalam botol yang bertanda 50%. Akankah kacang dengan larutan 50% juga akan bertumbuh? 25. Nah, air ini akan ditambahkan dengan air biasa lagi. Nanti akan berubah menjadi larutan 25%. Kita aduk lagi. Ini bukan iklan ya, tidak disponsori dengan Aqua. Ini botol dengan tanda 25% akan dimasukkan dengan air ini.
Lalu botol ini kembali diisi dengan air biasa lagi. Pokoknya kita terus melakukan ini hingga botol ke-6. Kita akan memasukkan ke botol dengan tanda 12,5%. Lalu akan kita tambahkan lagi dengan air biasa. Akan kita masukkan ke botol dengan tanda 6,25%. Lalu ini akan ditambahkan dengan air biasa lagi. Nah, yang ini akan kita masukkan ke botol dengan tanda 3,1%. Nah, untuk botol kontrol dengan tanda tulisannya kontrol, untuk botol ini khusus hanya dimasukkan dengan air biasa atau air ledeng atau air ledeng. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kacang-kacang tersebut akan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, berikut adalah wadah-wadah yang telah diberi kapas basah yang nantinya akan diberi kacang. Berikut adalah kacang hijau yang telah direndam kurang lebih 10 menit di dalam air kontrol. Lalu akan kita pindahkan ke dalam wadah sebanyak 10 butir. Selanjutnya adalah kacang hijau yang telah direndam di dalam larutan 3,1%. Lalu akan kita pindahkan 10 butir ke dalam wadah juga. Selanjutnya adalah kacang yang telah direndam di dalam larutan
6,25% selama 10 menit. Lalu kita akan pindahkan juga sebanyak 10 butir ke dalam wadah yang telah diberi kapas basah. Berikutnya adalah kacang yang telah direndam dengan larutan 12,5% yang akan dipindahkan ke dalam wadah yang telah berisi kapas. Nah, ini merupakan kacang hijau yang telah direndam di dalam larutan 25%, lalu akan dipindahkan ke dalam wadah. Ini merupakan kacang hijau yang telah direndam di dalam larutan 50%, lalu akan kita pindahkan 10 butir ke dalam wadah yang telah diberi kapas basah. Selanjutnya yang terakhir merupakan kacang hijau yang telah direndam di dalam larutan 100%, lalu akan kita pindahkan 10 butir ke dalam wadah. Nah, seperti ini kacang yang telah kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu wadah-wadah ini akan disimpan di tempat yang gelap dan kita simpan selama kurang lebih 48 jam. Nah, berikut merupakan kacang dengan label 100%. Ternyata ada 2 buah yang mengeluarkan kecambahnya. Ini merupakan kacang dengan label kontrol. Namun anehnya, dengan label kontrol ini tidak mengeluarkan kecambah sama sekali. Untuk kacang dengan label 3,1%, ternyata ada 1 buah yang sudah mengelupaskan kulitnya. Nah, berikut juga ada kacang dengan label 6,25%. Di sini juga ada 1 buah yang sudah mengelupas dari kulitnya. Nah, ini merupakan kacang dengan label 12,5% yang tidak mengeluarkan reaksi apapun. Lalu ada kacang dengan label 25% yang juga tidak mengeluarkan kecambahnya sama sekali. Nah, ternyata untuk label 50% pun juga sama, dia juga tidak mengeluarkan kecambahnya sama sekali. Setelah penyimpanan selama 48 jam, ternyata ada 7 buah kacang yang mengeluarkan kecambahnya. Lalu ini merupakan kacang dengan label 50%. Di sini ada sekitar 5 buah yang mengeluarkan kecambahnya. Lalu selanjutnya ada kacang dengan label 25%. Di sini ada 4 buah yang mengeluarkan kecambahnya. Nah, ini merupakan kacang dengan label 12,5%. Di sini ada sekitar 3 buah kacang yang mengeluarkan kecambahnya, walaupun memang sangat kecil. Lalu ini merupakan kacang dengan label 6,25%. Di sini bisa terlihat ada sekitar 6 buah kacang yang mengeluarkan kecambahnya dengan panjang yang lumayan. Ini merupakan kacang dengan label 3,1%. Di sini bisa dilihat ada sekitar 4 kacang yang mengeluarkan kecambahnya, lalu ada 2 kacang yang hanya mengelupaskan kulitnya. Yang terakhir ada kacang dengan label kontrol. Di sini bisa dilihat ada sekitar 7 buah kacang yang mengeluarkan kecambahnya, lalu ada 1 kacang yang mengelepaskan kulitnya.